Halo, assalamualaikum. Yuk simak video pembahasan soal-soal matematika khususnya untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Enjoy watching to my video. Pembahasan soal esai untuk ayo kita berlatih 1.3 pada halaman 35 sampai dengan halaman 36 pada buku paket matematika kelas 7 SMP di semester 1. Untuk nomor 1 itu tentukan hasil dari perkalian berikut. Untuk 1A itu ada 400 dikalikan dengan negatif 60. Positif dikali negatif sudah pasti hasilnya negatif. 400 kita kalikan dengan 60 itu hasilnya 24.000. Jadi negatif 24.000. Untuk yang B, negatif 40 kita kalikan dengan 600. Jadi negatif dikalikan dengan positif sudah pasti hasilnya negatif. 600 dikalikan dengan 40 berarti 24.000 atau negatif 24.000 hasilnya. Untuk yang C, negatif 400 dikali dengan negatif 600. Negatif dikali negatif hasilnya positif. 400 dikalikan 600 maka hasilnya 240.000. Untuk soal nomor 2, tentukan hasil dari yang A, 5 dikali buka kurung 15 dikurang 6. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu ya, walaupun di sini ada perkalian. 5 dikali 15 dikurang 6 itu hasilnya 9. Maka 5 dikali 9 hasilnya 45. Yang B, 12 dikali negatif 7 ditambah negatif 16 dibagi negatif 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita selesaikan dulu operasi perkalian dan pembagian. 12 kita kalikan dengan negatif 7, hasilnya negatif 84, ditambah negatif 16 dibagi dengan negatif 2, maka hasilnya positif 8. Sehingga negatif 84 ditambah 8 itu hasilnya negatif 76. Kemudian yang C, negatif 15 dibagi negatif 3 dikurang 7 dikali negatif 4. Kita kerjakan pembagian dan perkalian dulu ya. Jadi negatif 15 dibagi dengan negatif 3 itu hasilnya 5 dikurang 7 dikalikan dengan negatif 4 itu hasilnya negatif 28. Ketika negatif dengan negatif bertemu seperti ini, maka dia jadi penjumlahan atau jadi tanda plus. 5 ditambah 28 hasilnya 33. Untuk soal nomor 3, Dina dapat berlari 4 putaran di lintas dengan waktu yang sama. Dibutuhkan oleh Fatin untuk berlari 3 putaran di lintasan yang sama. Jadi kita inisialkan saja Dina tadi 4 putaran, kemudian Fatin kita inisialkan dengan F yaitu 3 putaran. Kemudian ketika si Fatin telah berlari sejauh 12 putaran, maka berapa jauh Dina telah berlari di lintasan tersebut? Berarti perbandingannya kan Dina berbanding dengan Fatin 4/3 awalnya. Perbandingan kedua belum diketahui Dinanya berapa, kita inisialkan dengan D per si Fatinnya tadi 12. Kalau bentuknya seperti ini, kita bisa kalikan silang. Jadi 4 dikali 12 dan 3 dikali dengan D. 4 dikali 12 itu hasilnya 48. Ini 3D. Kemudian untuk mencari nilai D atau si Dinanya tadi, 3 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadi pembagian 48 kalau kita bagikan dengan 3 itu hasilnya 16. Jadi si Dina itu sudah berlari sebanyak 16 putaran ketika si Fatinnya sebanyak 12 putaran. Soal nomor 4, bilangan 123 jika dikalikan dengan 7, dikalikan dengan 11, dan dikalikan dengan 13, hasilnya adalah 123.123. Bilangan 234 jika dikalikan dengan 7 kali 11 dikali 13, hasilnya adalah 234.000
234. Silakan kalian cek masing-masing apakah perkalian tersebut sudah terbukti. Kemudian untuk pertanyaannya, jika kita perhatikan hasil perkalian kedua bilangan tersebut menghasilkan bilangan kembar pada angka-angka penyusunnya, angka satuan sama dengan angka ribuan, angka puluhan sama dengan angka 10 ribuan, serta angka ratusan sama dengan angka ratus ribuan. Pertanyaannya, yang A, apakah perkalian seperti ini berlaku untuk semua bilangan? Ya atau tidak? Jika tidak, jelaskan pada bilangan yang bagaimana perkalian yang menghasilkan 3 angka. Pertanyaan nomor 4 yang A, jika kita hitung nilai 7 dikali 11 dikali 13, itu totalnya menjadi 1001. Untuk menghasilkan angka kembar, kriterianya adalah 3 digit angka. Jadi, intinya perkalian tersebut itu nggak berlaku untuk semua bilangan. Pertanyaan yang B, pada bilangan yang bagaimana perkalian tersebut berlaku? Jelaskan. Bilangan yang berlaku pada perkalian tersebut adalah bilangan ratusan, yaitu bilangan yang memiliki 3 digit angka. Dan 3 digit angka ini itu tidak boleh berbentuk pecahan. Untuk soal nomor 5, seekor katak mula-mula di titik 0. Katak itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat sejauh 4 satuan. Jika katak melompat 2 kali ke kanan, kemudian 3 kali ke kiri, tentukan posisi katak itu setelah lompatan terakhir. Kita buatkan garis bilangannya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Pertama-tama katak itu di posisi 0, kemudian dia melompat 2 kali ke arah kanan. Setiap lompatan sebanyak 4 satuan. Jadi ini 1 lompatan, 2 lompatan. Setelah di posisi sini, kemudian katak itu melompat ke sebelah kiri sebanyak 3 kali ke kiri. Dan setiap 1 lompatan itu sebanyak 4 satuan. 1 lompatan, 2 lompatan, 3 lompatan. Berarti posisi terakhir katak itu ada di posisi negatif 4. Jika pembahasan soal di video itu kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya.